Hai guys, LPG ku kabeh, balik lagi di channel Pitik Film, channel nomor 1 planet Pluto. Pada video ini gua pengen nyeritain alur film yang berjudul Girl Dome atau bahasa Indonesianya itu Asrama Putri. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini mengandung nuansa horor yang akan membuat bulu pool serta bulu titik kalian akan merinding. Oke guys, gak usah lama-lama lagi karena gua pengen malam mingguan sama ciwi-ciwi gua. Oke, langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu di sebuah bus ada seorang gadis cewek perempuan wanita sing jenenge Mbak Lisenzin. Mbak Lisenzin yang ada di bus ia bertujuan ape daftar sekolah naik kampus sing coto ada toko omai. Dengan menempuh waktu selama 2 hari untuk mendaftar kuliah, iku mbarakno makne Mbak Lisenzin menjadi sangat khawatir karena ini pertama kalinya Mbak Lisenzin ada toko makne. Apa maneh Mbak Zenzin iki siji-sijine anak wedok sing perawan. Mbak Zenzin minta ibunya untuk menutup teleponnya karena ia sudah sampai di tujuannya dan film pun dimulai. Mbak Zen langsung daftar masuk kuliah ambek menisan daftar biaya asrama. Mbak Zen diberi kartu mahasiswi. Kartu tersebut bisa digawe mangan sedina ping pindho nek kantin kampus. Mbak Zen juga diberi pilihan mau tinggal di asrama lantai 2 atau tinggal di lantai 3. Mbak Zen langsung memilih di lantai 3. Setelah itu Mbak Zen langsung ke lantai 3 dan menempati kamarnya. Biar lebih cakep, Mbak Zen noto barang-barang iku cek ketok api. Setelah beresin kamar, Mbak Zen mencuci pakaiannya yang kotor di laundry kampus. Sambil menunggu cucian kering, Mbak Zen jalan-jalan ke ruangan olahraga. Tapi Mbak Zen malah kudu ngising. Mbak Zen pergi dari ruangan itu sambil matiin lampu di ruangan itu. Tiba-tiba mesin treadmill itu yang awalnya mati. Saat ruangan sepi, tiba-tiba mesin itu menyala sendiri. Mbak Zen sing jedeng soalnya kan marising. Biar bersih, Mbak Zen mencuci tangannya. Saat Mbak Zen selesai cuci tangan, tiba-tiba ada bayangan hitam yang muncul di balik tirai kamar mandi. Namun saat Mbak Zen menoleh ke bayangan ireng iku, itep-itep bayangan ilang dewe. Mari ngising Mbak Zen nesu pengen metu nang kantin. Tapi pas Mbak Zen metu, bayangan hitam itu muncul lagi. Berganti ke Mbak Zen yang minta makan di kantin kampus. Tapi sayangnya udah malam dan kantin itu nggak ada makanan karena kata nenek-nenek yang jadi koki kantin mengatakan kalau kantin buka pada saat pagi saja. Dan Mbak Zen pun balik lagi ke asrama. Malam di asrama, Mbak Zen ditelepon maneh karo makne. Ditelepon makne Mbak Zen memberitahu kalau si emak akan mengirimi paket untuk Mbak Zen. Besoknya si emak menelpon Mbak Zen gawe tako opo pakete wis teko opo durung. Tapi kata Mbak Zen, pakete iku durung teko. Lalu si emak bertanya lagi kepada Mbak Zen, piye kabare Mbak Zen selamat di kampus? Mbak Zen yo jawabi, sedaya nempun sae Bu, pun jenengan boten usah khawatir malih datang kula. Lalu teleponannya pun selesai. Mbak Zen lalu lanjut na perpus untuk belajar. Tapi pas balik Mbak Zen mendapati kalau mejanya udah dipakai orang untuk belajar. Mbak Zen meminta kepada cewek ini untuk berganti tempat karena di samping meja ini itu juga ada yang kosong dan Mbak Zen pengen belajar naik meja iki. Tapi cewek ini menolak dengan mengusir Mbak Zen untuk belajar di tempat lain saja. Sungguh wanita yang sangat tidak bermoral. Mbak Zen keluar dari perpus dalam keadaan kesal
karena sikap cewek yang tadi yang sangat egois kepada dirinya. Mbak Zen lalu tiba-tiba berhenti di depan ruangan sing sodok misterius. Rupa-rupa warnanya ruangan ini adalah ruangan untuk penelitian elemen radiasi. Mbak Zen sing sodok penasaran. Mbak Zen pengen lebu na ruangan iki, tapi karena ada peringatan dilarang lebu, ya Mbak Zen gak sida lebu na ruangan iku. Tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Mungkin didorong sama setan. Positive thinking aja lah. Pas Mbak Zen akan menuju ke kamarnya, Mbak Zen kaget karena ada suara di dalam kamar sebelah. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Mbak Zen lebu na kamar iki. Dengan suasana yang sepi serta tempat yang agak menyeramkan, Mbak Zen kaget. Ono sing oba-oba nek jero nisor, jero nisore kasur. Mbak Zen langsung melayu na kamare sampai lali nek HP iku kari dek garap kuno. Mbak Zen lalu memberanikan diri untuk mengambil HP-nya yang jatuh. Setelah dapat, Mbak Zen ngecek mana kamar iku karo senter sing nek HP-ne. Tapi setan iku mau sing ngakit Mbak Zen iku sudah nggak ada. Mbak Zen lalu balik lagi ke kamarnya. Tapi tiba-tiba ternyata yang narik Mbak Zen itu ternyata adalah seorang cewek. Cewek ini bernama Zhang Yaomi. Yaomi menjelaskan kepada Mbak Zen kenapa ia bisa ada di bawah kasur tadi. Yaomi adalah seorang mahasiswi di kampus ini, sama seperti Mbak Zen. Sekarang Yaomi nggak ada biaya dan rumahnya juga jauh dari kampus. Oleh karena itu, tadi Yaomi bersembunyi di bawah kasur, cek gak ketahuan karo pihak kampus. Yaomi sisan njuk tulung nang Mbak Zen. Cek Mbak Zen iku gelem ngejak turu bareng Yaomi nek kamar iki. Maksudnya iku nginep bareng ngono lho. Yaomi ngejak Mbak Zen nginep dek kamare njuk tulung lah. Besok paginya Mbak Zen dan pelajar lainnya sedang belajar dengan sangat serius. Sampai-sampai Pak dosennya dewe gak iso jawab pertanyaan teko murid sing takok-takok iku. Selesai belajar Mbak Zen pas metu kelas, Mbak Zen didorong sampai bukunya cicir. Cewek sing nabrak iku gak gelem jaluk sepuro nang Mbak Zen dan terus ujuk-ujuk miring ngono wae. Sorenya Mbak Zen yang sedang rumpi sama Yaomi, Mbak Zen curhat na Yaomi. Lek Mbak Zen kuliah di kampus ini dengan mengambil jurusan terapi wicara. Mbak Zen juga mengatakan tentang sikap cuek para mahasiswa yang ada di kampus ini kepada dirinya. Mereka pun lanjut pergi ke perpus. Tapi sejenak mereka mandek nek ngarepe ruangan terlarang iku. Yaomi menasihati Mbak Zen, cek Mbak Zen gak lebu na ruangan iki. Soalnya kan tempat iki kan diarani penelitian elemen radiasi. Tapi tempat iki gak ono sistem radiasi nih. Mereka pun pergi ke perpus. Naik perpus, Mbak Zen belajarnya lama sekali, sampai-sampai ia ketiduran di malam hari. Mbak Zen lalu bangun dan mendapati kalau Yaomi udah pergi entah kemana. Mbak Zen pun langsung balik lagi ke kamar dan berpikir mungkin Yaomi ada di sana. Pas melaku mulai, Mbak Zen ceke wero ono Yaomi lebuna ruangan terlarang iku. Mbak Zen mengikuti Yaomi yang ada di dalam ruangan ini. Mbak Zen menghampiri Yaomi yang kelihatannya sedang duduk, tapi tangannya Mbak Zen dicekel karo sosok misterius. Pas Mbak Zen noleh ke belakang, tiba-tiba dada aneh Mbak Zen mau ngipit tok. Yaomi juga ternyata sudah ada di sini. Karena ada kelas pagi, Mbak Zen bergegas untuk mandi dan meninggalkan Yaomi sendirian. Mbak Zen heran lapo kok cewek-cewek kampus iki kok nyawang dek iku lho koyo ono sing aneh. Mbak Zen yo lanjut adus lah bodo amat karo wong iku mau. Pas adus Mbak Zen kaget soalnya banyune iku kadem koyo es. Mbak Zen lalu segera melapor ke ruang penjaga. Setelah itu Mbak Zen dan Yaomi jalan bareng menuju kantin. Tapi Mbak Zen penasaran sama isi ruangan terlarang ini. Mbak Zen lalu masuk untuk membuktikan apakah tempatnya sama kayak di mimpinya semalam. Di dalam, Yaomi mengajak Mbak Zen keluar karena mereka telah melanggar peraturan. Tapi Mbak Zen malah lebu na ruangan iku karena masih penasaran. Pas metu teko ruangan iki, Mbak Zen kaget soalnya Yaomi idep-idep ngilang.
Mbak Zen yo balik maneh nang kamari. Malamnya Mbak Zen gak iso turu karena badannya gatel-gatel. Pas Mbak Zen buka selimutnya, ia kaget ternyata banyak sekali kecoak di situ. Ih, cicaknya gak level sama gua. Besoknya Mbak Zen sing jeding lagi nyekati untune. Mbak Zen melihat ada seseorang di cermin. Pas Mbak Zen balik badan, ternyata nggak ada orang sama sekali yang ada di cermin tadi. Mbak Zen balik manena ruangan terlarang iku untuk mencari Yome. Di dalam, Mbak Zen melihat seperti ada orang-orang yang memakai jubah hitam. Tiba-tiba, Yome ada di situ. Yome mengajak keluar. Mbak Zen merasakan hal-hal aneh. Tiba-tiba Yome ngilang maneh. Ternyata itu tadi cuma mimpi. Dan Yome sudah ada di kamar iki. Mbak Zen mengatakan kepada Yome kalau ia bermimpi lagi masuk ke ruangan terlarang itu. Biar gak penasaran, Yome lalu menjelaskan kenapa ruangan itu menjadi ruangan terlarang. Nah ini cari Yome, pas direktur kampus ketahuan korupsi dana bansos untuk kampus, kabeh barang bukti diobong, termasuk mahasiswi, alumni, serta pengurus kampus iki dhewe Yome to diobong. Mergo tujuane cek gak ono sing wani lapor nang pihak berwajib. Mbak Zen lalu kepingin mencuci bajunya na laundry kampus, tapi Mbak Zen baru ingat kalau ia lupa gak bawa dompet. Kebetulan ada cewek-cewek lain yang akan mencuci bajunya. Mbak Zen lalu meminta anak ciwi-ciwi iki gawe nyilang duit receh. Pas Mbak Zen nyeluk ciwi-ciwi iki karo suara sing banget soalnya ciwi-ciwi iki kuping sodok kopok. Tiba-tiba lampu di seluruh kampus ini padam total. Mbak Zen lalu lebu na kamar. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada duit, gak ada pacar. Di kamar, Yome mengatakan kalau sebenarnya kampus ini dibangun bukan untuk tempat menimba ilmu, melainkan pengurus kampus ini hanya tertarik untuk mencari uang saja. Oleh karena itu, wis telu dino mereka ora demakno keran sing gawe adus iku. Sing pas iku lho, adus sapa Mbak Zen kan demen iku lho, gara-gara kademen iku lho. Yome juga mengatakan kalau cewek-cewek yang barusan di laundry kampus mau lo yang ketemu Mbak Zen mau lo itu ternyata bukan mahasiswi, melainkan mereka adalah orang-orang yang merantau dan tinggal di asrama kampus sebagai tempat tinggal mereka. Mbak Zen sing sedih disuruh Yome cek rehat turu soale Yome ape dolan metu. Tapi dadakane Yome pergi ke ruangan terlarang iki. Mbak Zen lalu mengikuti Yome teko buri lebu na ruangan iki. Nek jero, Yome itep-itep muncul nek burine Mbak Zen. Yome menyuruh Mbak Zen segera keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba dengan cepat Yome membawa Mbak Zen metu teko ruangan iki. Mereka pun masih selamat. Yome mengandani Mbak Zen sebenarnya makhluk-makhluk iku mau adalah para mahasiswi yang putus asa mergo ijazah-ijazah kelulusane iku diobong karo ketua direktur pas iku. Yome menyuruh Mbak Zen balik lagi ke kamar dan Yome akan menyerang para bekecil-bekecil mau. Mbak Zen sing wis nek kamar, ia menunggu Yome gak balik-balik. Lalu Mbak Zen mencari Yome di kamar sebelah. Siapa tahu Mbak Zen, siapa tahu Yome sudah ada di sana. Mbak Zen menemukan seperti ada orang di bawah kasur. Tapi iku ora Yome, melainkan bekecil-bekecilan. Mbak Zen sing panik sekaligus ketakutan. Lantas ia berusaha kabur. Tapi lawange iku wis kekunci. Mbak Zen Yome iso pasrah karo teriak. Lalu besok pagi, Mbak Zen sadar dari pingsannya. Ternyata saiki Mbak Zen dirawat karo psikiater. Psikiater iki ngomong nang Mbak Zen, Mbak Zen. Alhamdulillah. Mana? Psikiater iki ngomong nang Mbak Zen.
lek Mbak Zen iku mengalami halusinasi seolah-olah dia mempunyai teman, padahal selama ini dia itu mengobrol sendiri tanpa ada teman mengobrol. Dan itu adalah alasan kenapa ciwi-ciwi kampus selalu bersikap kasar, selalu bersikap memandang kepada Mbak Zen aneh ngono. Dan ternyata ya ini alasannya Mbak Zen halusinasi. Terus psikiater iki yo jelasno awal mula penyebab Mbak Zen dadi ngene. Yo mergo kaitane Mbak Zen selalu memilih menyendiri pas awal-awal masuk kampus. Lalu film diakhiri dengan adegan Mbak Zen numpaki sepeda ontel sing ape nang omaku. Soale aku arep ditukokno bakso karo Mbak Zen. Oke, film pun tamat. Oke, jadi film ini mengajarkan bagi para jomblo wanti, jomblo memen untuk jangan selalu bersendiri, jangan menyendiri terus. Nggelo pacar ngono lho, cekak dewenan. Tambahan aku apa nanti tambah halusinasi kayak si Mbak Zen ini. Nggak punya teman, halusinasi padahal nggak punya teman. Itu dikarenakan apa? Karena jomblo. Makane awakmu iku sing jomblo-jomblo nanggil pacar ngono lho. Ojo kok koyo aku ae jomblo. Oke, pesan gua pada kalian di video ini adalah wes karena pesan-pesannya anjir aku pengen gawe mie. Soalnya aku lesu, gak ono pesan-pesanan, mana pesan-pesan nih. Soalnya aku lesu, dorong mangan, kepingin mangan mie tapi gak keturutan. Anjir, tapi sekarang gua udah ada mie. Jadi sorry untuk malam ini gak ada pesan-pesannya. Nanti itu apa kan tadi kan udah gua pesanin. Jangan jomblo aja, itu tadi ya itu tadi termasuk pesan jangan singkat, jangan sat. Oke, wes ngono wae soalnya aku aping gawe mie. Aku aping gawe mie kon duwe mie dah. Paling mimo apa mimian. Wes oke, iki opo iki? Kalau disebut tambahan iki ora iklan. Wes ngene gue yang punya channel Pitik Film dan kalian yang menonton channel Pitik Film, mari makan.